Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan bisnis saya yaitu Es Channel Hijrah. Oke, akan Baik, di era yang semakin modern ini kita tidak hanya dihadapkan kepada berbagai kuliner tradisional lagi, tetapi kita sudah dihadapkan kepada jenis minuman yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan permintaan pasar yang semakin meningkat. Maka dari itu, kami mencoba peruntungan kami di bidang tersebut untuk ikut serta dalam mengembangkan usaha kuliner di Indonesia. Hal ini memicu kami untuk berkreasi dalam bidang modifikasi kuliner sehingga kami sepakat untuk membuat Arsenal Hijrah dengan harapan bisa membuat para pelanggan yang memiliki selera baru dalam bidang kuliner. Adapun jenis usaha dan produk, usaha yang akan kami rintis adalah usaha di bidang kuliner karena peluang usaha yang terdapat dalam bisnis ini sangat tinggi sehingga bisa menjadi sebuah mata pencaharian. Produk yang akan kami buat adalah es cendol hijrah. Adapun visi dan misinya. Visinya adalah menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas terbaik serta dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Misinya adalah ada tiga misi yaitu melayani pelanggan dengan baik sehingga pelanggan menjadi puas. Yang kedua, selalu berinovasi dalam bidang kuliner dan memodifikasi kuliner. Yang ketiga, memproduksi kuliner yang bercita rasa tinggi yang memiliki daya saing tinggi. Yang keempat, membuat produk yang terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya, tujuan usaha dalam bisnis kami yaitu ingin memperkenalkan hasil kreasi kami ke publik sehingga produk kami bisa bersaing dengan produk-produk kuliner yang lain. Dan kami juga ingin menggapai semua kalangan masyarakat sehingga mereka bisa mencicipi produk kuliner kami. Manfaat usahanya yaitu ada tiga manfaat di bidang ekonomi, manfaat bagi pemilik, dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat di bidang ekonomi, keuntungannya yang didapat cukup besar dan bagi pemilik menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis dan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan. Profil perusahaan kami yaitu adalah nama perusahaan kami Eternal Hijrah. Pemilik perusahaan kami yaitu Ranis Ahmad Yunus. Produk yang dijual es cendol dengan berbagai topping. Jenis usahanya yaitu kuliner dan alamatnya yaitu di Jalan Leo Genteng. Selanjutnya analisis kelayakan usaha atau analisis SWOT. Yang pertama strength atau kelebihan, rasanya enak dan bercita rasa tinggi. Harganya terjangkau oleh berbagai kalangan dan memiliki berbagai rasa dan topping. Weakness-nya atau kekurangannya yaitu sudah ada yang menjual agak sulit untuk memilih kualitas dari bahan baku dan topping. Yang ketiga opportunity, ada dua yaitu barang belum terlalu terkenal. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui produk ini. Threat-nya yaitu banyaknya produsen yang akan meniru barang atau produk ini tanpa izin dan persaingan yang semakin tinggi. Selanjutnya target pasar. Target pasar. Target pasar untuk produk kami ini adalah untuk semua kalangan masyarakat seperti anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Dan kami juga mengincar target pasar untuk produk kami ini adalah untuk semua kalangan ekonomi mulai dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Peralatan yang dibutuhkan yaitu wadah, panci besar, cetakan, kompor, LPG, baskom, dan gerobak. Total dari peralatan yang dibutuhkan yaitu adalah Rp2.740.000. Bahan baku produksi. Bahannya tepung beras, tepung sagu, air daun pandan atau suji, dan garam. Bahan pelengkapnya itu gula dan santan. Bahan pendukungnya kemasan, sedotan, dan perawatan alat. Total perkiraan dari bahan baku produksinya yaitu Rp500.000.
jika digabungkan dengan peralatan yang kami butuhkan, yaitu totalnya Rp3.240.000. Selanjutnya rencana pemasaran. Yang pertama, harga yang saya tawarkan kepada konsumen, satu porsinya itu Rp5.000 dan sangat terjangkau oleh anak-anak apalagi orang dewasa. Tempatnya setelah melakukan percobaan dan survei lapangan, lokasi yang paling tepat untuk menjalankan usaha penjualan minuman ini adalah di sekitaran taman, kota, dan lapangan. Kami memilih lokasi ini dari beberapa pilihan karena tempat ini cukup strategis dan mudah dijangkau oleh para konsumen, apalagi bagi para pemuda-pemudi yang berolahraga di lapangan. Selain itu, juga bagi orang dewasa yang tengah bersantai di taman, tentu mereka membutuhkan minuman yang mudah didapat. Yang ketiga, promosi. Bentuk promosi yang akan kami lakukan yaitu dengan melakukan promosi akan produk melalui brosur dan pembagian minuman secara gratis hanya 1 hari. Dan hal ini akan mengundang mereka untuk kembali membeli minuman yang mereka minum. Selanjutnya, pendapatan per bulan. Pendapatannya 5.000 dikali 150 cup sama dengan 750.000 per hari. Jika disebulankan, 750.000 dikali 30 hari sama dengan Rp22.500.000. Dan pendapatan bersih adalah hasil dari sebulan, yaitu 22.500 dikurangi peralatan yang dibutuhkan dan bahan baku yang diperlukan, yaitu Rp3.240.000 sama dengan Rp19.260.000. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Ranis, mungkin ada pertanyaannya dari saya. Yang pertanyaan pertama adalah apa rencana Bapak Ranis dalam bisnis ini selama 5 tahun ke depan? Untuk rencananya yaitu dalam 1 tahun pertama saya akan merintis terlebih dahulu produk kami sampai dikenal. Untuk tahun kedua dan tahun ketiganya, saya akan membuka cabang di beberapa wilayah kota Bandung. Dan untuk tahun keempat dan kelimanya, saya akan mengupgrade dari jualan di pinggir jalan hingga jualan di suatu tempat atau kedai. Dan untuk nongkrong para pemuda atau orang-orang dewasa yang ingin berkumpul dengan teman-temannya. Oke. Baik, cukup jelas ya untuk jawaban yang pertama. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira ketika saya menyuntikkan dana kepada Anda, apa info yang saya dapatkan? Income atau feedbacknya yaitu nanti Bapak akan mendapatkan produk kami dan pembagiannya yaitu 10% bagi Bapak dan sisanya bagi saya, 90% untuk saya. Oke. Baik, presentasinya cukup jelas ya. Kira-kira nanti bakal saya kabarin lagi ya kepada Pak Randis ketika saya sudah bersedia ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Mitra. Izinkan saya mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu olahan ikan lele sebagai sambal serbaguna atau disingkat sebagai sale serbaguna. Latar belakang usaha ikan lele dengan nama ilmiahnya Calarias batrachus.
Ikan lele atau ikan keli adalah suatu keluarga ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih, memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Di seluruh dunia, ikan lele didapatkan dengan cara ditangkap maupun dibudidayakan. Penilaian terhadap rasa daging ikan ini bervariasi, di mana ada yang menganggapnya memiliki rasa yang luar biasa, namun ada juga yang menganggapnya tidak memiliki rasa yang kuat. Ikan lele dimasak dengan berbagai cara. Di Eropa, ikan ini dimasak dengan cara yang sama dengan ikan mas. Namun di Amerika Serikat, ikan ini dibalut dengan tepung dan digoreng. Nah, di Indonesia, pengolahan daging lele yang populer adalah dengan digoreng dan disajikan sebagai pecel lele. Hal ini membuat kami untuk berinovasi tentang olahan lele yang asalnya digoreng menjadi sabal ikan lele serbaguna atau sale serbaguna. Ikan lele mengandung vitamin D yang cukup tinggi. Ikan lele hasil budidaya mengandung asam lemak omega 3 yang rendah, namun memiliki asam lemak omega 6 yang tinggi. Jenis usaha dan produk. Usaha yang kami rintis adalah usaha kuliner, karena peluang usaha di bidang kuliner ini cukup besar dan bisa dijadikan usaha tetap. Produk yang kami buat adalah sambal lele serbaguna atau sale serbaguna. Untuk visi misinya, visi usaha menciptakan usaha yang unggul dan membuat produk membuat produk dengan kualitas terbaik dan dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Nah, untuk visi usahanya, yang pertama, melayani pelanggan dengan sepenuh hati sehingga pelanggan menjadi puas. Yang kedua, memproduksi kuliner dengan cita rasa yang tinggi. Yang ketiga, memiliki daya saing yang tinggi. Tujuan usaha. Kami membuat usaha ini dan berinovasi di produknya supaya tercipta sesuatu yang baru sehingga produk kami dikenal oleh masyarakat luas dan mampu bersaing dengan kuliner yang lain. Dan kami ingin semua masyarakat, semua kalangan pecinta makanan pedas membeli dan mencicipi produk hasil inovasi yang kami buat. Untuk manfaat usaha, yang pertama, manfaat di bidang ekonomi. Keuntungan yang didapat dari penjualan cukup besar. Yang kedua, manfaat bagi pemilik. Mendapatkan keuntungan dan mendapatkan pengalaman dalam berbisnis. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Memenuhi kebutuhan makanan. Profil usaha, nama perusahaan, Sale Serbaguna atau Sambal Lele Serbaguna. Untuk pemilik perusahaan, yaitu saya sendiri, Rakadi Sumitra. Produk yang dijual adalah sambal lele, jenis usaha, kuliner, alamat, Desa Makargali, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama adalah wajan atau wok, seharga 18.000 per satu picisnya. Yang kedua, botol kemasan 200 ml dengan harga 2.500 satu picisnya. Yang ketiga adalah kompor dengan harga 65.000 per satu picisnya. Yang keempat ada gas LPG dengan harga 20.000 per satu picis. Yang kelima adalah ulekan dengan harga 40.000 per satu picis. Yang keenam adalah ada pisau seharga 18.000 per satu picis. Yang ketujuh ada talenan seharga 8.000 per satu picis. Dengan total semuanya adalah 171.500. Nah, untuk bahan-bahannya, yang pertama daging lele segar dengan harga 24.000 per 1 kilonya. Yang kedua ada cabai segar dengan harga 15.000 per 1/4 kilonya. Yang ketiga ada bawang merah dengan harga 12.000 per 200 gramnya. Yang keempat ada bawang putih dengan harga 14.000 per 250 gramnya. Yang kelima ada garam dengan harga 5.000 per 500 gram. Yang keenam ada gula dengan harga 5.000 per 1/4 kilonya. Dan yang ketujuh ada minyak goreng dengan harga 24.000 per 2 liternya. Jadi totalnya ada 99.000. Nah, untuk total keseluruhannya ada menjadi 270.500. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan didirikannya olahan sambal lele. Yang pertama, mencari keuntungan usaha yang besar, maka kemajuan
kemajuan usaha pun akan pesat. Nah, untuk yang kedua adalah membuka lapangan kerja. Maksudnya adalah menyediakan lapangan kerja baru di lingkungan sekitar. Untuk yang ketiga, inovasi. Maksudnya adalah sambal lele ini belum populer, jadi sambal lele ini cukup bisa terbilang baru. Nah, untuk yang keempat, ada inovasi makanan lain. Maksudnya adalah sambal ini bisa menjadi bumbu dasar dan juga menjadi makanan pelengkap. Nah, selanjutnya ada segmentasi pasar atau target pasar. Yang pertama, ada dapur rumah tangga sebagai makanan pelengkap sehari-hari di rumah. Nah, untuk yang kedua, generasi milenial. Dengan memanfaatkan sifat FOMO, fear of missing out, kami membuat sambal lele ini karena sambal lele ini terbilang baru. Nah, kami tahu generasi milenial itu pasti akan penasaran dengan hal-hal yang baru. Nah, untuk yang ketiga, restoran. Olahan ini bisa menjadi inovasi menu baru untuk restoran makanan. Nah, selanjutnya ada SWOT analysis. Yang pertama, strength atau kekuatan. Bahan baku mudah didapat dan disukai lidah masyarakat Indonesia. Untuk weakness, kelemahan, olahan sambal ini tidak tahan lama. Jadi ketika dibuka kemasannya hanya bisa bertahan 1-2 hari, itu pun di dalam kulkas. Nah, untuk yang ketiga, opportunities, peluang sangat besar dikarenakan olahan ini serbaguna dan sebuah inovasi. Yang keempat, ada threat, ancaman. Kualitas lele dan bahan-bahan untuk menciptakan rasa yang konsisten. Jadi bisa saja umur dari lele tersebut mempengaruhi rasa ataupun bahan-bahan lainnya mempengaruhi rasa. Selanjutnya, analisis 4P. Produk. Sebuah olahan sambal lele sebagai makanan pelengkap. Price, harga 30.000 per 200 ml. Promotion, mulai dari media sosial, online marketplace, dan offline store. Place, home industry. Pendapatan per bulan 30.000 kali 50 botol sama dengan 1.500.000 per hari. Pendapatan per bulan sama dengan 1.500.000 dikali 30 sama dengan 45 juta per bulan. Jadi 45 juta dikurangi 270.500 sama dengan 44.729.500. Berikut ini artikel materi presentasi persuasif. Nah, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Barangkali Bapak mau bertanya? Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Bapak. Yang pertama, apa sih rencana 5 tahun ke depannya dalam bisnis ini? Untuk rencana 5 tahun ke depannya, yang pertama saya akan menjualnya ke warung-warung terdekat. Tahun kedua, saya akan memulai mempromosikannya lewat media sosial seperti online marketplace ataupun yang lainnya. Dan untuk tahun yang ketiga, saya akan memasok produk saya ke penjual-penjual kecil seperti tukang pecel lele ataupun yang lain-lain. Nah, untuk yang keempat, saya akan memulai memasoknya ke restoran-restoran kecil. Untuk yang kelima, tahun kelima, saya akan memasoknya ke restoran-restoran besar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih income atau feedback dari Bapak kalau saya bekerja sama dengan perusahaan Bapak ini? Nah, untuk income-nya, kami menyediakan income kepada Bapak 10% dari pendapatan kami.
Dan Baik. dan juga produk kami gratis. Coba. Baik, untuk harganya apakah bisa turun itu jadi di asalnya 30.000 jadi 25.000 gitu Pak? Bagaimana? Eh, Mungkin bisa saja Pak, dari asalnya harganya 30.000 per 200 mili menjadi 25.000 per 250 mili. 150 mili Pak. Mohon maaf. Baik, mungkin sudah jelas dari jawaban-jawaban Bapak dan mungkin untuk selanjutnya nanti saya akan hubungi kembali Bapak. Bapak. Baik Terima Pak. kasih. Kembali. Baik, saya tutup saja ya presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.